Hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat, yang serta kita banggakan, yang kita muliakan, orang tua kita, bapak kepala desa beserta ibu, semoga ditambah pandai, amin. Yang kami muliakan, yang kita banggakan, yang kita hormati, Bapak Imam Desa kita, Bapak Ustaz Radio Biru SPDI beserta teman-teman Badan Syarah. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Istiqomah, singkatnya hadirin wal hadirat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari yang berbahagia ini kita semua masih diberi begitu banyak nikmat sehingga kita mampu berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi bersama-sama dalam rangka pengajian akikah Ananda Adira Hafsah binti Jumai. Semoga Allah memberkahi langkah kita dan memberikan amal yang setara bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau masih mengakui kita selaku umatnya dan insya Allah memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menghadiri akikah, pasti kita semua menginginkan untuk mempunyai anak yang soleh, mempunyai anak yang berbakti. Kita semua mau agar anak kita menjadi anak yang punya manfaat bagi dirinya, lebih-lebih kepada orang lain. Tapi tahukah kita selaku orang tua ada kewajiban yang harus kita tunaikan apabila kita mempunyai anak? Saya kasih tahu Ki, yang pertama kewajibannya orang tua kalau sudah punya anak, satu, memberikan nama yang baik. Kenapa harus diberikan nama? Bayangkan Ki, kalau tidak ada nama tak, tidak ada yang punya nama di sini, panggil saja Anu. Istri kita mau dipanggil Anu, cewek lain datang. Penjual ikan kita panggil Anu, penjual sayur datang. Lebih-lebih kalau mau misalkan mau pemilihan umum orang, datang caleg, bapak-bapak, ibu-ibu, ingatkan nanti saat mencoblos saya, siapa kita Anu, siapa kita Anu, coblos Anu, tidak ada nama. Jadi jangan kita berpikir bahwa apalah arti sebuah nama. Penting itu nama, karena nama kita bisa tahu suku dan agamanya orang. Betul kah ini? Betul. Kalau bilang Kak namanya Ambok Dalek, kira-kira dari mana sukunya? 100% pasti orang Bugis. Iya. Kalau Nabi bilang orang namanya itu Ambok Sakka, iya, pasti orang Bugis. Kalau Nabi bilang Marus Suarsono Joko, pasti kita berpikir bahwa itu orang Jawa. Iya. Jadi dari namanya kita berpikir bahwa apalah arti sebuah nama. Nama itu penting. Yeah. Agamanya juga kalau kita bilang Muhammad Saleh, yeah, pasti itu orang Islam. Dari hanya sekedar nama kita bisa tahu identitas seseorang. Bapak Ibu jamaah pengajian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu kita sebagai orang tua
kasih nama anak yang baik. Ada juga kita carikan di dalam Al-Quran, kalau Ananda siapa? Adira Hafsa, kalau saya tidak salah, arti dalam Al-Quran ini adalah wanita yang kuat, pintu surga. Jadi selalu kita mendoakan, dia selalu kuat. Setiap kali kita panggil namanya Adira Hafsa, pasti kita mendoakan secara tidak langsung. Ada juga yang bilang, kalau saya punya anak nanti saya mau kasih nama Tony. Kenapa Tony? Bilang kalau Tony ini pulang jamaah tanah suci, semua sudah haji. Maka di mana jalan ceritanya Tony pulang jamaah haji, semua sudah pulang jamaah haji? Bilang, kalau kita panggil mamanya Haji Tony, bapaknya Haji Tony, neneknya Haji Tony, kakeknya Haji Tony, Tony Haji mana? Padahal cuma Tony yang pulang tanah suci, semua jadi haji. Kalau dipanggil mamanya Haji Tony, Haji Tony makna, ambuknya Haji Tony, neneknya Haji Tony. Bilang tidak ada dalam Al-Quran. Kalau Tony bilang ada, di mana? Bilang baik kita baca, setiap kita buka Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ ada Tony. Jadi saya pernah, ini bukan cerita, ini bukan cerita fakta. Ambok, kita kenal Ambok, tidak ada Ambok. Nah bilang Ambok koyana tuli itu puasa kekurangnya, maka dapat tiga serta kekurangnya Ambok. Di maka tawe salamun ya hatta madlail badar. Ya, salamun ya hatta bila cetek bawa kakak Ambok. Jadi ini adalah tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua untuk senantiasa memberikan nama yang baik kepada anak kita. Contoh misalkan Sumayyah, nama yang baik. Siapa ini Sumayyah? Adalah orang yang hidup di zamannya Rasulullah, orang yang paling duluan mati syahid. Setelah Islam datang, dipukul, disiksa, dibunuh bahkan dari Abu Lahab supaya tidak mengakui umat Islam itu ada. Rasulullah itu sebagai hamba Allah, tetapi Sumayyah tetap pada pendiriannya. Sumayyah tetap pada akidahnya, sehingga wanita yang paling pertama syahid adalah Sumayyah. Dan hari ini wangi kuburannya tercium sampai di langit atas sana. Ini pernah dikisahkan pada saat Isra Mi'raj baginda Muhammad SAW. Dia mencium bau harum. Dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang saya cium hari ini sampai wanginya begitu luar biasa? Bilang itu adalah umatmu Rasul. Dia mati karena disiksa oleh Abu Lahab untuk bagaimana supaya akidah Sumayyah ini bisa luntur. Tapi alhamdulillah akidahnya tidak luntur, sehingga Sumayyah mati dalam keadaan syahid, keadaan mulia. Kaum muslimin hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara anak-anak hari ini, kita bayangkan, kita bandingkan dengan masa lalu. Anak-anak yang dulu-dulu yang mungkin usianya hari ini sudah 80 tahun. Dari nama saja sudah jelas. Kalau dulu Acok, Ece, Ayu, Anto, Anti, paling begitu-begitu nama. Kalau sekarang namanya anak kita siapa? Tridewi, Sulsilawati, Anggun Purnamasari, panjang sekali. Sehingga kalau guru-guru sekarang sudah rempong, guru-guru sekarang sudah kerepotan, mau absen saja nama muridnya setengah mati. Kalau dulu Acok, iya Bu Acok, iya Pak Becek, iya Bu. Kalau sekarang siapa? Boy Suarsono Marjoko Mardono, panjang sekali namanya. Halo bos, begitu kalau di absen sama gurunya. Baru selesai di absen nanti bunyi milonceng, keluar mengorang, saking panjangnya itu nama di absen. Jadi ini adalah salah satu perbandingan anak-anak orang dulu dengan anak sekarang. Kalau sekarang ini panjang-panjang, mau ujian baru namanya selesai nak ketik, habis nih waktu ujian.
saking panjangnya nama anak kita. Baru 1 bulan selesai diberi nama, datang di kantor desa. Kenapa Ki Pak? Bilang minta tolong Kak, ini nak, tak bantu Kak. Kenapa Ki lagi mau dibantu? Nah bilang salah ini anak, namanya anakku di KK dengan KTP-nya, dengan di aktenya. Kenapa bisa? Dan seharusnya itu ITHA, bukan Ita Banji, ada hanya. Dipanggil Ita, salah gara-gara tidak ada hanya. ITHA, Ita. Kan dulu kalau Ita Banji 3 huruf Ji. Sekarang kalau orang bilang ITHA, ada hanya di tengah. Sekalinya nanti gara-gara itu salah namanya di akte, salah namanya di kakak, diganti lagi. Besar nanti ini anak diajar membaca, suruh eja namanya, nak siapa namamu? Ita, bagaimana tulisannya? I tambah T, it, H tambah A, H, dibaca itha, bukan lagi Ita. Kamu Bapak Ibu jamaah pengajian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi tugasnya orang tua yang pertama itu adalah memberi nama yang baik. Lalu yang kedua, apa tugasnya orang tua kepada anaknya? Yang kedua, memberi nafkah, memberikan nafkah yang baik untuk anak kita. Jadi kalau ada anak kita kasih nama, tugas kita selanjutnya adalah memberikan nafkah. Tetapi jangan kita takut melahirkan gara-gara tidak ada nafkah. Yakin Allah Maha Kuasa pasti memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya yang ada di dunia. Allah itu Maha Kaya. Saya kasih salah satu contoh supaya kita paham bagaimana kayanya Allah. Cicak yang selalu tempatnya di dinding, nyamuk yang selalu terbang. Cicak di dinding, nyamuk yang terbang. Kira-kira kalau kita berpikir secara logika, bagaimana cicak bisa makan nyamuk? Sampai ada nyanyinya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Bayangkan, datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang, lalu dilahap. Tidak Nabi bilang cicak-cicak di dinding, lewat seekor nyamuk, lompat cicak makan nyamuk. Tidak itu. Allah itu Maha Kuasa. Cicak saja yang ada di dinding, nyamuk yang terbang. Allah memerintahkan kepada nyamuk, nyamuk, saya takdirkan engkau datangi cicak ini lalu kau dimakan, agar cicak itu bisa makan. Apalagi kita ini manusia, ada saja jalan rezeki. Hanya saja kita kadang menyadari, tidak bersyukur atas anugerah, tidak bersyukur atas rezeki. Dapat Ki 1 minta Ki 2, dapat Ki 2 mau Ki 3, dapat Ki 3 mau Ki 5, begitu seterusnya dan seterusnya. Sehingga selalu berpikir, saya ini tidak cukup, saya tidak berserba kecukupan. Kaum muslimin jamaah pengajian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu bagaimana kita supaya mendidik anak kita. Tadi pertama memberikan nama yang baik, lalu yang kedua kita memberikan nafkah. Setelah ada 2, ada lagi, yaitu bagaimana mendidik anak supaya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh, bukan menjadi anak yang salah. Panggilkan Kak Lawang. Tapi tahukah kita, terutama kepada ibu-ibu, mendidik anak tidak semudah membuat anak. Betulkah ini? Saya ulangi, mendidik anak tidak semudah membuat anak. Tidak senyaman waktu kita buat, yakin itu. Sehingga tidak kita sadari bagaimana anak-anak kita kalau mulai dari kecil, kita maunya anak kita kalau besar nanti menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang
berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mampu mendidik dengan Mana baik. domengmu? Mau yang baik tetapi tidak kita lalui dengan baik. Sini, sini. Contoh misalkan Video ya gini. sekarang ini Mana yang atas? budaya anak-anak kita sudah hilang. Kita mana? Ambil udah. Dulu anak kita ini selalu budayanya tabe. Iya, silakan kita lewat dulu. Ada promosi. Ibu kira dulu. Ya, saya ulangi. Dulu anak-anak kita itu, bukan anak-anak kita, mama-mama kita dulu itu. Iya. Mama-mama kita dulu itu waktu kecil, Nani. kalau lewat pasti ada Nani. budayanya tabe, tabe buang, tabe mak, tabe ndok. Iya. Kalau mau lewat dia orang tua takut sekali lewat. Paralu sekali itu nak lewat. Iya. Itu pun juga jauh tabe. Sekarang anak-anak kita diami. Ai, Jangankan tabe. Iya. Kalau ada di situ nanti jangan ini karakter sudah mulai rusak gara-gara apa? Gara-gara HP, gara-gara TV, gara-gara pergaulan. Tidak pernah kita kontrol. Dulu kalau orang tua mau kasih tidur anak-anaknya, apa nyanyinya? Yeah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, dan seterusnya. Yeah. Sekarang mau kasih tidur anaknya apa? Lagu dangdut, lagu rock. Bagaimana anak-anak yang harusnya kita dengarkan lagu-lagu yang baik, dengarkan perkataan-perkataan yang baik, hari ini kita tidak mengajarkan dari dini. Iya. Akhirnya apa? Natangka otaknya, oh ini dulu yang selalu saya dengar, ini yang selalu saya dengar. Akhirnya apa? Itu sudah terbiasa. Lalu selanjutnya bagaimana kita mau mendidik anak? Ada dua. Kita didik anak kita sebelum dia lahir. Dididik memang itu anak sebelum lahir. Bagaimana caranya mendidik anak sebelum lahir? Nah masih di perut. Caranya kalau mau kita kasih tahu, yang pertama, kalau mau bikin anak, ya ini yang bagi yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga dengar saja. Sudah berkeluarga besok, amin. Mau bikin anak, mau berhubungan suami istri, berdoa dulu dalam keadaan suci. Iya, wudu baru berdoa, baru bilang bagaimana caranya mau berdoa, nah belum bisa selesai bismillahnya di dalam nih. Iya, akhirnya apa? Akhirnya kelabakan. Iya, baru belum bisa selesai bismillahnya nah di dalam nih. Mana tahan? Lalu kemudian bagaimana cara mendidik anak yang di dalam kandungan? Caranya jangan sekali-kali kita memberikan makanan, minuman yang sumbernya tidak jelas kehalalannya. Jangan sampai namakan istrita itu yang menjadi darah daging, sehingga terbentuk organ-organ yang tidak halal. Ini bisa menjadi pengaruh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini pada saat setelah lahir. Tadi di kandungan baru mau dibikin, setelah di kandungan jadi ini yang susah kita didik. Anak-anak sekarang bayangkan susahnya mencari penceramah. Iya. Tadi malam ini agenda dadakan yang tadinya dari awal tidak ada pengajian. Iya. Tapi kita berpikir tidak enak rasanya. Acara seperti ini tidak ada bisa kita bawa pulang, tidak ada siraman walaupun sedikit. Akhirnya apa? Mau cari penceramah susah. Apalagi kita di tempat jauh dari poros. Iya. Anak kalau tidak bisa kita didik agama, enak sekali sekarang. Kita kasih masuk pesantren supaya bisa jadi ustaz, pulang di kampung menceramah. Iya. Janganlah kita dengar UAS mau datang rame-rame ke Polopo. Iya. Tidak lama lagi akan datang UAH di Polopo. Kesana juga nanti. Tak kenal juga ini UAH.
Kita terkenal. Kalau luas kita kenal Ustaz Abdul Somad. Kalau Uraha kita kenal dengan Ustaz. Terkenal sekali sekarang. Ustaz Akrama Harnom. Uraha. Amin 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 ya rabbal alamin. Siapa yang mau tahu nasibnya seseorang? Epi Masamba tadinya menjadi penyanyi dangdut, penyanyi hiburan di Letong, sekarang sudah jadi artis terkenal. Siapa tahu saya hari ini cuma cerita-cerita begini bisa terkenal dan menjadi ustaz yang lebih besar daripada luas. Namanya Uraha. Amin ya rabbal alamin. Magai lama-lama pun kita tahu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ada beberapa hal. Yang pertama, kasih nama anak saya yang baik. Terus yang kedua, kita apa tadi? Yang kedua, memberikan nafkah yang baik. Lalu kita mendidik. Sudah besar. Yang terakhir, tugasnya orang tua adalah menikahkan anaknya. Yang belum menikah. Bisa juga menikahkan yang sudah menikah, tetapi panjang persoalan. Tugasnya orang tua selanjutnya adalah menikahkan anaknya. Makanya kalau orang dulu tidak ada susah, sekarang aja banyak susah. Karena kenapa? Ada lagi yang bawa anaknya, bertanya orang tuanya, siapa itu? Apa kerjanya? Dari mana? Apa sukunya? Banyak sekali pertanyaan. Kalau sekarang kita mau datangi orang melamar, banyak sekali pertanyaan. Berapa mau kasih naik? Apa sumpahnya? Apa maharnya? Sekarang ini mah anak bayi salonku, pegawai dari mana? Pegawai sara. Tidak jadi lagi gara-gara pegawainya cuma pegawai sara. Kita yang kasih susah itu urusan menikah. Ada lagi datang bawa mamanya, nak kasih dia anaknya, banyak uangnya, ada mobilnya, 3 pabriknya, pabrik kelapa. Lalu kemudian membawakan anaknya, ini nak calon bagus ini dari keluarga yang terpandang, banyak uangnya, ada pabriknya, ada mobil dompetnya dan lain-lain sebagainya. Tetapi pennya ini akhirnya kenapa? Anak lagi yang tolak sampai tidak ada jodohnya. Bukan Tuhan yang tidak memberikan jodoh, kita yang selalu tolak jodoh kita sendiri. Lalu yang terakhir, karena panas nih matahari, dingin nih makanan. Terakhir, saya kasih tahu ke ibu-ibu, biasa kalau ada anak tak yang cengeng, ada anak tak yang rewel, yang selalu menangis tanpa sebab, bisa jadi itu pengaruhnya jin. Bukan kita selalu berpikir anunya kapan. Jangan kita berpikir yang macam-macam. Nakal-nakal anak jangan kita kasihkan banyak hal-hal yang macam-macam tidak jelas. Lagi biasanya saya dengar kalau ada anak-anak berkelahi bersaudara dikasih makan tai bebek, supaya seperti bebek tidak ada yang berkelahi bersaudara. Bukan itu tai bebeknya yang kasih bagus sih. Nah biar tai orang kalau mau dikasih makan tai pasti diam, tidak berani berkelahi. Cukup kita selalu doakan, bacakan salawat. Ada jin namanya jin Ummu Sibiang. Ummu Sibiang ini diciptakan oleh Allah, satu-satunya tugasnya adalah mengganggu orang hamil dan anak-anak yang baru lahir. Makanya biasa ada anak-anak kena demam mata tinggi, demam panas barangnya, cengeng, dikira sakit perutnya. Ini jin yang ganggu. Coba kita bacakan, niatkan bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya niatkan, ananda saya bacakan surah Al-Fatihah dengan tribul kepada ananda agar dijauhkan oleh jin Ummu Sibiang. Insya Allah. Lalu kita tambahkan doa, A'udzubika bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanir wa hamma wa min kulli ainin lama. Saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah agar dijauhkan dari godaan setan, gangguan jin, dan mata yang memelala. Itu doanya Nabi kita saat kedua cucunya Hasan dan Husain rewel. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma.
Selalu kita doakan anak-anak kita, Rabbi sabli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada anakku agar menjadi anak yang saleh. Kita doakan kepada anak-anak kita. Jangan karena kita mau banyak uang, akhirnya anak-anak kita juga diterlantarkan. Lalu selalu kita doakan kepada anak kita, semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang berbakti saleh dan solehah kepada agamanya, kepada orang tuanya, kepada bangsanya dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah pengajian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin terlalu banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita doakan Ananda Adi Rahipsa, semoga kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir mendoakan diberikan pahala dan Ananda bisa mendapat berkah dari doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sanak saudara kami, dosa suami istri kami, dan dosa orang-orang yang mukmin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesolehan kepada Ananda Adi Rahipsa seperti kesolehan yang Engkau limpahkan, seperti kesolehan yang Engkau berikan kepada Nabi-Mu Nabi Ismail. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta. Berikanlah kesabaran kepada Ananda Adi Rahipsa seperti kesabaran yang Engkau berikan kepada Nabi-Mu Nabi Ayub. Ya Allah, ya Tuhan yang kami, berikanlah kekuatan kepada Ananda Adi Rahipsa seperti kekuatan yang Engkau berikan kepada Nabi-Mu Nabi Musa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah segalanya. Engkau adalah pemilik isi bumi ini. Berikanlah rezeki, berikanlah kekayaan kepada Ananda Rahipsa seperti kekayaan yang Engkau berikan kepada Nabi-Mu Nabi Sulaiman. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pemberi rahmat. Berikanlah rahmat kepada Ananda Adi Rahipsa seperti rahmat yang Engkau berikan kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, telah kita dengarkan bersama hikmah tujuan akikah yang disampaikan oleh Bapak Akrama Harno, atau bisa juga dipanggil apa? Ustadz 2H. Ya, singkatan lah. Ya, baik Bapak Ibu, masih kuat? Masih bisa tahan? Panas? Masih panas tau gak? Masih bisa tahan deh. Sebelum tutup, saya ajaki kita berselawat dulu. Oke? Oh ya, sebelum berselawat ada satu pesan, ingat Ki. Nama berikan baik-baik. Nama le beri baik-baik. Kemudian kasih makan minum. Ingat, jangan disuruh makan anak, makan anak, minum terus di samping. Ingat. Oke, mari kita